Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama Bang BN. Kali ini saya akan menceritakan secara singkat. Sinopsis sebuah film yang berjudul Jungle. Film Jungle adalah film bergenre drama biografi yang berkisah tentang cara bertahan hidup di hutan hujan Amazon pada tahun 1981. Cerita film ini diangkat berdasarkan kisah nyata perjalanan seorang petualang bernama Yoshi yang diperankan oleh si Harry Potter. Film ini mengisahkan tentang sekelompok pelancong yang berangkat ke hutan rimba madi di Amazon, Bolivia. Film Jungle dirilis pada 20 Oktober 2017 di Amerika Serikat. Film ini berdurasi 1 jam 55 menit ini mendapat rating 67 IMDb. Ada 4 tokoh sentral dalam film ini. Yoshi seorang pengusaha yang bangkrut. Kevin sang fotografer alam liar. Marcus seorang guru yang berasal dari Swiss. Dan satu lagi, kan seorang pemandu wisata yang bergabung dengan ketiga teman barunya. Awalnya, semua berjalan sangat menyenangkan. Pemandangan hutan yang indah, serta satwa-satwa liar yang mempesona. Setelah beberapa hari mereka melakukan perjalanan, pada akhirnya mereka sampai di sebuah desa yang bernama Asariamas. Desa yang berada di kedalaman hutan jauh dari kata modern. Namun kehidupan mereka sangat damai. Mereka berpesta dan berfoto bersama. Masalah mulai muncul ketika Marcus kesulitan melanjutkan perjalanan karena kakinya yang terluka dan terjadi infeksi yang cukup parah. Fisik Marcus memang paling lemah dibandingkan yang lain. Marcus juga penakut dan lamban. Hal ini membuat Kevin dan Yoshi terbebani. Petualangan yang mereka idamkan terganggu gara-gara Marcus. He's acting like a Girl Scout. I'll carry some of your load tomorrow, okay? Yeah, me. Kemudian mereka berempat membuat sebuah keputusan. Carl bermaksud untuk membawa keluar Marcus dari hutan ini. Karena melihat kondisi kakinya yang sudah tidak memungkinkan untuk berjalan lagi. Lalu Yoshi dan Kevin akan melanjutkan perjalanannya dengan sebuah rakit. Karena menurut mereka melalui jalur sungai akan lebih aman berbeda dengan menerobos hutan, mereka akan bertemu lebih banyak predator ganas di sana. Dari sini film akan berfokus pada petualangan Kevin dan Yoshi. Pada awalnya arus air sungai terlihat tenang, bahkan Yoshi sempat tertidur di atas rakit. Tapi tiba-tiba arus berubah menjadi deras dan mengombang-ambingkan mereka. Hingga akhirnya rakit mereka tak terkendali dan mengakibatkan menabrak sebuah batu yang berada di tengah sungai. Dari kejadian tersebut mengharuskan mereka terpisah. Yoshi terseret arus, dan dengan tubuh lemas dia berusaha menepi ke hutan. Setelah itulah petualangan Yoshi di hutan Amazon dimulai. Hampir setiap waktu Yoshi mencari keberadaan Kevin. Lari ke sana, manjat ke sini. Tapi hasilnya nihil. Sampai malam hari pun tiba, dia harus tidur di bawah pohon besar yang beralaskan dedaunan dan ranting pohon. Dia terlihat sangat ketakutan karena hutan Amazon ini terkenal dengan para penghuninya yang ganas. Untuk memenuhi kebutuhan tenaganya, dia memakan apa saja, baik hewan, buah-buahan, bahkan telur burung sekalipun. Di hari ke-14 Yoshi tersesat, tenaganya mulai habis. Kesadarannya mulai terganggu, hingga ia berhayal menemukan seorang gadis di dalam hutan. Padahal gadis itu hanya imajinasinya saja. Mungkin karena efek dari kesepian. Kondisinya diperparah ketika hujan lebat mengguyur kawasan hutan Amazon. Seketika dataran yang rendah berubah menjadi aliran sungai baru, mengharuskan dia tidur di bawah guyuran hujan. Dan pada siang harinya ketika dia sedang mencari makanan, dia tidak memperhatikan langkah kakinya sehingga dia terperosok masuk ke dalam lumpur hisap.
Di sisa tenangannya, dia terus berusaha keluar dari lumpur hisap tersebut. Dengan bermodalkan sebatang pohon, dia berusaha merayap ke tepian. Nasib baik masih memihak kepada Yoshi, dia masih bisa selamat. Adegan berpindah ke pinggir sungai. Terlihat Kevin terbawa arus hingga desa Rurnabaku dan diselamatkan oleh seorang nelayan. Kemudian Kevin meminta bantuan kepada petugas setempat untuk mencari Yoshi. Kevin pun berangkat dengan sebuah pesawat. Namun Kevin tidak bisa menemukan Yoshi karena kondisi hutan Amazon yang sangat lebat. Kemudian Kevin menemui seorang nelayan yang bernama Ticho. Karena dia mengetahui semua jalur sungai Amazon. Pada awalnya Ticho menolak karena dia beranggapan bahwa jika ada orang asing tersesat di sana, dipastikan tak akan selamat. Tapi Kevin terus memintanya, hingga akhirnya Ticho bersedia mengantarkan Kevin mencari Yoshi. Kemudian Yoshi pergi ke tepian sungai yang cukup terbuka. Kemudian dia membuat inisial huruf Y dari sebuah kayu. Sebagai bahwa dirinya masih hidup dan berada di sekitaran situ. Siang harinya Kevin dan Ticho tiba di sebuah tempat yang dimana Kevin juga berada di situ. Namun Kevin tidak melihat keberadaan Yoshi. Kevin pun berniat untuk kembali ke desa Rurnabaku. Setelah Kevin putar arah, di balik semak-semak muncul Yoshi yang sudah tak berdaya. Dia memanggil Kevin. TP karena sudah tidak ada tenaga lagi terikan Yoshi sangat lemah. Tapi tiba-tiba Kevin melirik lagi ke arah belakang dan ternyata Kevin melihat Yoshi yang sedang berdiri. Sontak Kevin pun berputar arah dan segera menyelamatkan Yoshi. Dan film pun selesai. Film ini sangat berinspiratif, banyak nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari alur ceritanya. Film ini juga mengajarkan kita tentang kesetiakawanan, sifat pantang menyerah, dan selalu berpikir secara positif. Saya BN, jangan lupa ikuti cerita-cerita sinopsis film selanjutnya. Sampai jumpa. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.